Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Nah, ini adalah data-data yang memang disampaikan kepada publik setiap hari oleh Gus Halim. Misalnya kalau ada pertanyaan wartawan, kemudian kalau ada rapat di antara menteri, rakor dan sebagainya. Dan ini data yang dikeluarkan resmi dari Gus Halim. Jadi melihat pagu, kemudian pencairan dana desa, lalu dana desa dicairkan di berapa desa. Kemudian ada beberapa komponen pokok yang selalu ditanyakan publik adalah dana desa untuk desa aman COVID, kemudian dana desa untuk BLT dana desa untuk padat karya, serta dana desa untuk hal-hal yang lainnya. Kenapa disebut hal yang lainnya? Karena memang publik lebih banyak membutuhkan informasi PKTD, padat karya tunai desa, BLT, kemudian desa aman COVID atau COVID-19, kemudian pencairannya sudah berapa dan di berapa desa. Jadi ini komponen-komponen yang dibutuhkan publik dan kemudian dijawab oleh Gus Halim. Nah, kemudian berikutnya yang dibutuhkan oleh publik adalah apa saja penggunaan dana desa untuk desa aman COVID atau desa tanggap COVID kalau di tahun lalu. Jadi ada komponen-komponen seperti ini, berapa jumlah dana desa yang disalurkan dan untuk COVID, kemudian pendirian pos relawan, pos gerbang desa, ruang isolasi, jumlah tempat tidur yang tersedia, jumlah kalau dulu disebut ODP, kalau sekarang disebut yang terkonfirmasi positif yang ditangani desa, yang masuk ruang isolasi, yang keluar ruang isolasi, artinya sudah sehat gitu. Sosialisasi untuk COVID-19, kemudian tempat cuci tangan di ruang publik, disinfektan, kemudian pendataan pemudik atau pendatang digabungkan sekarang, kemudian jumlahnya berapa, masyarakat yang rentan sakit yang seharusnya sudah bisa diupdate dari SDGs desa, kemudian berapa jumlahnya, kemudian masker bagi desa. Nah, di tahun 2021 itu ditambah apakah desa melakukan testing, tracing, dan treatment. Testing artinya ada misalnya menggunakan PCR atau menggunakan swab antigen. Kemudian tracing itu biasanya dilakukan oleh puskesmas bekerja sama dengan desa. Biasanya ada tim di dalam desa yang memang urusan COVID-19. Kemudian treatment kalau ada yang sudah terkena dan kemudian misalnya dibawa ke rumah sakit atau mungkin isolasi mandiri. Kemudian monitoring dan evaluasi rutin. Ini biasanya ada pertemuan mingguan untuk PPKM Mikro dari desa sampai nasional. Jadi Gus Halim misalnya itu selalu ada rapat mingguan untuk COVID-19. Datanya diambil dari daerah provinsi. Provinsi mengambil dari kabupaten dan kabupaten mengambil data dari desa dan kelurahan. Makanya di kabupaten seringkali ada desa ini tergolong zona merah, kuning seperti itu sampai oranye, sampai hijau, dan kemudian itu ditetapkan ada yang seminggu sekali, ada yang kemudian kalau ada perubahan tertentu. Terus ada relawan desa lawan COVID, ada di berapa desa dan berapa jumlah. Ini data yang disampaikan Kementerian Desa kepada publik. Kemudian berikutnya adalah data yang terkonfirmasi positif, kemudian yang sembuh, yang meninggal, dan yang dirawat. Ini juga data yang disampaikan Kementerian Desa ke publik. Dan ini menjelang akhir dari PPKM, ini data ini dianalisis dari hari ke hari. Jadi ini ringkasannya seperti ini. Sebetulnya ada data grafiknya dari hari ke hari, yang terkonfirmasi positif, yang sembuh, yang meninggal, dan yang dirawat. Kemudian gabungan dari data-data tersebut dari sisi persentase.
Berikutnya adalah data padat karya tunai desa. Ini juga data yang selalu disampaikan Gus Halim ke publik, yang menunjukkan apa yang dicatat oleh Kementerian Desa. Pada dasarnya adalah apa yang dicatat oleh tenaga pendamping profesional. Jadi berapa dana desa untuk padat karya tunai desa harian ini, berapa jumlah pekerjanya, jumlah pekerja laki-laki dan perempuan. Ini penting, ini sebetulnya kalau menurut BPS itu jumlah penganggur terbuka di desa itu ya sekitar 2 jutaan. Jadi kalau memang tiap bulan bisa 2 juta bekerja kembali begitu, itu sebetulnya pasti akan menyelesaikan pengangguran di desa sebetulnya. Yang terbuka ya. Yang terbuka itu artinya betul-betul tidak bekerja sama sekali. Kemudian pekerja perempuan berapa? Kemudian PK, perempuan kepala keluarga. Ini mulai tahun ini mulai ada data siapa PK yang turut serta dalam padat karya tunai desa. Itulah sebabnya sekarang ibu rumah tangga, apalagi yang tunggal, itu salah satu prioritas untuk turut bekerja dalam PKTD, padat karya tunai desa. Kemudian pekerja dari keluarga miskin, sekarang jadi mudah untuk melihat keluarga miskin itu yang mana. Ya pasti yang dapat BLT dana desa, kemudian PKH macam-macam itu, yaitu keluarga miskin. Atau yang di dalam pandangan warga termasuk keluarga miskin yang belum mendapat jaring pengaman sosial apapun. Jadi kalau kira-kira 2018-2019 itu masih selalu ada pertanyaan bagaimana menentukan pekerja ini dari keluarga miskin atau tidak. Sejak 2020 relatif kesulitan itu menurun karena sekarang menjadi terbaca mudah untuk melihat mana yang masuk keluarga miskin. Kemudian penganggur, sebetulnya data SDG desa sudah menunjukkan siapa yang betul-betul tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau ya tadi menganggur. Jadi ada dua kategori di dalam SDG desa. Tapi di sini sebetulnya mudah. Warga yang menganggur itu di desa, di RT lebih mudah dideteksi. Kemudian pekerja yang keluarganya itu memiliki penyakit kronis dan menaun. Kalau kita lihat KMS, kartu menuju sehat lansia yang ada, yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, maka pekerja atau keluarga yang memiliki anggota sakit kronis dan menaun itu yang jantung, kemudian ada yang kanker, kemudian ada yang diabetes atau sakit gula, kemudian yang TBC paru-paru. Jadi semuanya itu juga sudah biasa diambil datanya di desa, baik melalui SDG desa maupun dari tenaga pendamping profesional. Kemudian pekerja-pekerja dari kelompok marginal lainnya. Kalau misalnya ada, ini sebetulnya istilahnya nggak terlalu enak dalam tanda kutip ya, suku terasing gitu, ingin kerja bakti atau ingin masuk dalam padat karya tunai desa itu diutamakan. Juga untuk golongan difabel itu juga diutamakan, kelompok-kelompok seperti itu yang tergolong sebagai kelompok marginal lainnya. Jadi tadi kita sudah lihat yang pertama data tentang dana desa, kemudian yang kedua data tentang COVID-19 penggunaannya, kemudian yang ketiga data tentang padat karya tunai desa. Nah kemudian penyaluran BLT dana desa itu akan dilihat dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan sampai 1 tahun, dan kemudian di dalamnya diuji dari yang terbanyak, Jadi misalnya ini 5,6 juta KPM kali 300.000 karena tidak boleh lebih atau kurang. Berarti itu adalah benchmarkingnya, nilai tertingginya.
Jadi nilai tertinggi itu kemudian kita cek kalau itu 12 bulan itu totalnya harus berapa? Sekitar 20 triliun. Nah, kalau sekarang 14,5 triliun, maka itu menghitungnya 14,5 dibagi 20. Jadi kalau sekarang sekitar ada 74% dari rancangan desa sendiri ya. Pengajuan oleh desa sendiri jumlah KPM yang diajukan sampai di Desember 2021. Nah, ini yang dilihat. Nah, di sini angkanya adalah 5,6. Seperti itu. Dan jadi dengan demikian maka secara umum yang disampaikan kepada publik setiap hari dan sebagai informasi kepada publik melalui ratas, ditanya wartawan, kemudian ada pertanyaan dari pegiat desa, itu basisnya adalah 4 jenis data tersebut. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.